Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Dovita. Saya akan menjelaskan judul materi kami yang bertemakan zakat dalam lembaga keuangan syariah. Jadi masuk saja sub yang pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti. Yang pertama itu al-barakatuh, yang memiliki arti keberkahan, at-taratu yang memiliki arti kesucian, dan al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua tentang dasar hukum zakat. Jadi di sini dasar hukum zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumbernya dari Al-Quran, dan yang kedua itu sumbernya dari hadis. Jadi yang sumbernya dari Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kemudian dari hadis itu Rasulullah SAW bersabda, dari riwayat Imam Bukhari, artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sufyan bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sub ketiga itu ada macam-macam zakat. Di sini di pembahasan saya, macam-macam zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Misalnya zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, dan zakat emas dan perak. Kemudian ada yang kedua, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam pada tahun diwajibkan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi di sub kami yang keempat itu ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama itu ada zakat emas dan perak. Baru yang kedua itu ada zakat binatang ternak. Kemudian yang ketiga zakat hasil pertanian. Kemudian keempat zakat profesi. Yang kelima itu ada zakat perniagaan. Yang keenam ada zakat rikos. Dan yang ketujuh ada zakat barang tambang. Kemudian di pembahasan kami yang kelima itu ada zakat potensi zakat di Indonesia. Jadi sini zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensi dan sangat penting yang ditarik dari para muzaki dengan batas ukuran tertentu. Zakat meliputi bidang-bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat berarti mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan oleh Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan bertanggung jawab yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan dan dalam segelintir orang dan memungkinkan untuk disebarkan. Jadi kesimpulan di sini adalah sebenarnya zakat ini tidak membuat kita miskin, tetapi malah sebaliknya, ketika kita terus berzakat maka Allah akan melipat gandakan harta yang kita miliki. Jadi itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.